Nah, baik. Untuk soal selanjutnya itu soal nomor 2 ya. Jadi soal nomor 2 kita baca soalnya dulu. Yang ditanyakan adalah ciri-ciri dari Bryophyta adalah. Nah, jadi kategorinya ini ada beberapa nomor. Jadi yang pertama, tergolong tumbuhan berkomus. Kedua, pilihannya itu jaringan pengangkut tidak berdiferensiasi. Kemudian ketiga, mengalami pergiliran keturunan. Keempat, memiliki klorofil pada daun. Kelima, memiliki akar tunggang. Nah, kira-kira ciri-ciri dari Bryophyta adalah. Nah, kita lihat ya jawabannya apa. Nah, jawabannya itu B, 2 dan 3. Nah, 2 dan 3. Berarti 2 itu Bryophyta atau tumbuhan lumut itu memiliki jaringan pengangkut yang tidak berdiferensiasi. Dan kemudian nomor 3 itu ciri-ciri dari Bryophyta adalah mengalami pergiliran keturunan. Nah, kita lihat ya penjelasannya. Nah, yang pertama tadi nomor 2 jawabannya kan ciri-ciri dari Bryophyta salah satunya adalah jaringan pengangkut tidak berdiferensiasi. Nah, jadi Bryophyta ini merupakan salah satu kelompok kingdom plantae. Nah, jadi Bryophyta ini memiliki jaringan pengangkut, ya, memiliki ciri-ciri daripada kingdom plantae, yaitu memiliki jaringan pengangkut. Nah, namun jaringan pengangkut pada tumbuhan lumut ini belum berdiferensiasi, ya, berbeda dengan tumbuhan-tumbuhan pada kingdom plantae lainnya. Nah, jadi ciri khas daripada tumbuhan lumut itu jaringan pengangkutnya tidak berdiferensiasi. Nah, contohnya ini disayat pada bagian tumbuhan lumutnya. Nah, jadi seperti ini sayatannya. Kalau dilihat di bawah mikroskop cahaya ya. Nah, jadi belum diketahui yang mana xilem, yang mana phloem. Jadi jaringan pengangkutnya hanya berupa jaringan empelur. Nah, jadi belum berdiferensiasi menjadi xilem dan phloem ya. Kemudian kita lihat ciri selanjutnya. Mengalami pergiliran keturunan. Nah, jadi ciri khas selanjutnya pada tumbuhan lumut yaitu mengalami pergiliran keturunan. Apa sih pergiliran keturunan? Nah, pergiliran keturunan juga dikenal atau disebut dengan metagenesis. Nah, jadi pergiliran keturunan atau metagenesis merupakan suatu daur hidup yang dialami oleh suatu organisme. Nah, jadi biasanya melibatkan tahap haploid dan tahap diploid. Ya. Nah, jadi kalau yang belum tahu apa itu tahap haploid sama diploid, jadi haploid itu adalah setengah dari kromosom organisme tersebut, sedangkan diploid adalah kromosom utuh daripada organisme tersebut. Nah, jadi di sini kita lihat skema pergiliran keturunan pada semua organisme hidup. Nah, yang pertama itu ada gametofit. Nah, gametofit ini menghasilkan gamet. Nah, ada gamet jantan, kemudian ada gamet betina yang akan membentuk dan melebur membentuk zigot. Nah, zigot ini akan membentuk yang namanya sporofit. Nah, kemudian sporofit ini akan menghasilkan spora. Nah, spora. Kemudian spora ini akan tumbuh menjadi gametofit kembali. Nah, terus-menerus bergilir. Nah, sehingga disebut dengan pergiliran keturunan. Nah, kita bandingkan apakah skema kehidupan daripada tumbuhan lumut sama seperti skema di samping ini. Nah, pertama kita lihat di sini. Pertama di sini ada secara tahap hidupnya ada yang haploid, kemudian ada yang diploid. Nah, sesuai ini. Ada yang haploid, kemudian ada yang diploid. Nah, kemudian kita awali dari nomor 1 nih. Nomor 1. Pertama, ini ada gametofit. Nah, sesuai ini. Ini ada gametofit. Gametofit menghasilkan gamet. Nah, jadi gametofit menghasilkan gamet. Ada sperma,
Kemudian ada ovum, ya. Sperma dan ovum mengalami fertilisasi. Nah, sesuai dengan ini fusion, yang artinya melebur. Fertilisasi membentuk zigot. Nah, di sini seperti skema nomor 2 membentuk zigot. Nah, zigot mengalami mitosis membentuk sporofit. Nah, sporofit tumbuh berasal dari gametofit. Nah, jadi ini sporofit. Nah, yang struktur berwarna coklat ini sporofit. Nah, apa sih guna sporofit ini? Sporofit ini berfungsi untuk menghasilkan spora, ya. Nah, sesuai dengan tahap pada pergiliran keturunan organisme hidup, jadi sporofit. Nah, pada tahap ini zigot membentuk sporofit, sesuai ya. Kemudian kita lihat, kemudian di dalam kapsul ini, di dalam sporofit ini mengalami meiosis dan terbentuklah spora yang akan tersebar kembali dan tumbuh menjadi gametofit. Nah, ini sesuai ya. Jadi spora mengalami meiosis dan akan tumbuh menjadi gametofit. Nah, begitulah. Nah,